Bu Dita sudah gabung, J? Jadi berarti J, siap. masih menunggu Pak Faris untuk join Zoom. J, Mbak, ini saya nunggu Pak Dekan juga sama Pak Bayu, tapi sudah saya confirm, J, beliau hadir. Berarti 이거 싫어.
Oke. Kita mulai dari Pak Bayu dan Bu Dita dari PT Kampus Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bergabung di ruang meeting Zoom J untuk melakukan kegiatan pengarahan sekaligus prapelatihan BNSP Sertifikasi Digital Marketing Batch 2. Yang kami hormati Bapak Dr. Heri Prabowo, SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Bayu Kurniawan Eskom MM selaku Ketua Program Studi Manajemen. Kemudian dan juga Bu Dita dari PT Kampus Digital. Nah, mungkin nanti sebentar lagi Pak Faris sampun gabung, Mbak. Jadi ini karena waktunya ini oyak-oyakan, jadi kami mulai terlebih dahulu. Dan juga tentunya peserta dari sertifikasi kompetensi digital marketing batch 2 yang sudah terdaftar dan sudah melakukan pembayaran adalah sebanyak 190 peserta. Nah, tentunya sebelum besok fix untuk melakukan pelatihan, maka ada baiknya dilakukan pengarahan-pengarahan supaya peserta ini bisa memahami kira-kira apa yang akan dilakukan mulai tanggal 6 sampai nanti ujian di tanggal 15 dan 16 secara offline. Nah, untuk acara selanjutnya itu pengarahan langsung dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Bapak Dr. Heri Prabowo SEMM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Nggih, matur suwun Ibu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam kami warahmatullahi hormati Kaprodi S1 Manajemen, Kaleb, Ibu Rati, kemudian dari Kampus Digital, serta Mas dan Mbak, para mahasiswa hebat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat untuk selalu beraktivitas, dan nikmat-nikmat yang luar biasa sehingga pada hari ini kita akan menyelesaikan agenda-agenda yang sudah kita rencanakan. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, bahwasanya aktivitas yang dilakukan lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini tentu memiliki tujuan yang sangat baik terkait dengan pemenuhan kompetensi, pemenuhan syarat-syarat yang memang universitas sekarang juga sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki dari mahasiswa. Dan terima kasih Kampus Digital, ini juga mitra kita yang sangat membantu. Terbukti kemarin seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah lulus untuk memiliki sertifikat, dan lebih membanggakan juga ada 55 mahasiswa yang pada batch 1 ini sudah menyelesaikan dengan sangat baik sehingga tinggal menunggu SK atau sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu selain sangat dibutuhkan di dunia kerja juga untuk melatih Mas dan Mbak, teman-teman semua agar kelak suatu saat misalkan di tempat kerja pimpinan atau mungkin ada syarat jabatan yang harus mengikuti uji sertifikat kompetensi, teman-teman sudah memiliki pengalaman bagaimana uji kompetensi yang telah dilakukan. Tadi malam juga ada alumni yang menjapri, Pak, boleh nggak kami alumni ikut untuk uji kompetensi karena melihat kebutuhan di dunia kerja ternyata ada yang membutuhkan. Kemudian sudah kami arahkan ke Kaleb dan mungkin batch 2 ini yang bersangkutan juga akan mengikuti uji kompetensi. Sehingga ini kenyataan dari alumni membutuhkan, apalagi pada saat kuliah diharapkan juga sudah memiliki, khususnya mereka yang akan segera lulus karena masa berlaku sertifikat ini juga sampai 3 tahun, sehingga ini akan sangat bermanfaat untuk Mas dan Mbak. Terima kasih Kampus Digital, terima kasih Kaprodi, terima kasih Kaleb yang membuat program yang luar biasa. Selamat beraktivitas terkait dengan pencapaian kompetensi, dan semoga batch ini pun dan batch-batch yang akan datang semuanya akan berjalan lancar dan lulus semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Pak Heri ini. Semoga 190 peserta bisa lulus.
Hatur nuwun atas kesempatannya dan waktunya tentunya yang sangat diperhatikan, yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Selanjutnya pengarahan yang kedua dari Bapak Ketua Program Studi Manajemen Bapak Dr. Bayu Kurniawan, waktu dan tempat. Sebentar. Pak. Selamat datang Pak Faris. Selamat bergabung. Siap, Bu Rati. Matur nuwun. Selanjutnya adalah pengarahan dari Bapak Ketua Program Studi Manajemen Bapak Dr. Bayu Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Bayu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dekan FEB Bapak Dr. Heri Prabowo, Ibu Ketua Lab Manajemen Ibu Ratih Hesti, SEMM, Pak Faris selaku Direktur Kampus Digital, dan Bu Dia, staf dari Kampus Digital, serta mahasiswa manajemen S1 FEB. Kaitannya dengan sertifikasi ini merupakan kita hanya menerjemahkan dari kebijakan universitas, lalu kita juga mengacu pada visi yang telah dirumuskan oleh fakultas, yaitu salah satunya adalah menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, dan memiliki daya saing yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nah, kenapa sih kok ini muncul gitu? Karena kita inginnya adalah akselerasi bagaimana lulusan ini bisa diterima di dunia kerja, dunia industri, tidak hanya bermodalkan selembar ijazah dan transkrip nilai, namun teman-teman harus memiliki nilai tambah, value added, yaitu berupa sertifikat kompetensi. Semoga 190 mahasiswa ini dapat mengikuti pelatihan, lalu UKOM-nya juga dinyatakan semua kompeten dengan lancar tanpa ada yang mengulang seperti di batch 1. Mohon teman-teman nanti terkait dengan tugas bisa diikuti dengan baik, dikumpulkan tepat waktu, nanti bisa diskusi dengan temannya atau bisa bertanya dengan mentor sekiranya teman-teman belum paham berkaitan dengan tugas. Semoga lancar, kami titip Kampus Digital, anak-anak kami bisa, Pak Faris, matur nuwun. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Dr. Bayu Kurniawan atas pengarahannya. Nah ini amin ya Pak, semoga 190 mahasiswa ini lulus, tidak ada yang mengulang lagi. Nah itu mohon juga menjadi perhatian untuk semua peserta. Nah selanjutnya adalah untuk pra-pelatihan. Nah ini dari langsung Direktur dari PT Kampus Digital Bapak Faris Fanani SPSI PSI ya. Nah ini Pak Faris, untuk anak-anak kira-kira yang perlu disiapkan ini apa gitu Pak J, supaya tadi pesenannya, titipannya Pak Dekan sama Pak Kaprodi ini 190 ya, untuk batch 2 ini semua peserta dinyatakan lulus, jangan ada yang ketinggalan seperti di batch 1. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Faris, monggo. Baik, terima kasih Bu Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang saya hormati Pak Bayu, Pak Heri, dan juga adik-adik mahasiswa semua. Di kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita berjumpa di Jumpa Maya lewat Zoom meeting dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi digital marketing antara program studi manajemen bersama PT Kampus Digital Indonesia. Saya diberi kesempatan berapa menit ini, Bu Rati, karena materi saya bisa banyak, bisa pendek ini ya, sebagai pengantar ini ya. 15 menit cukup Pak ya, untuk besok. Nah ini 2 jam cukup. Cukup Pak J. Nanti lanjut tanya jawab J.
Nggih. Baik, ini saya percepat untuk perkenalan singkat. Saya Faris Fanani, selaku Direktur di PT Kampus Digital Indonesia dan Direktur Utama di PT Kampus Data Media. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di Indonesia, ini saya kasih pengantar sedikit ya. Kenapa kita perlu memiliki standar kompetensi? Karena standar kompetensi ini menjadi salah satu penentu daya saing kita bersama SDM-SDM lain, ya, SDM-SDM lain, dan standar kompetensi yang ditetapkan di Indonesia itu ada beberapa badan yang menanganinya. Salah satunya adalah BNSP. Di bawah Kemnaker itu menyusun standar kompetensi di setiap profesi yang ada. Nah, standar kompetensi ini penting karena kalau misalnya lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di ranah akademik itu perlu diimbangi dengan kompetensi dari ranah vokasinya, ya, untuk mengetahui kemampuan atau kesiapan lulusan untuk bisa masuk di dunia kerja. Karena kompetensi akademik, kompetensi vokasi itu memang masuk dalam standar pendidikan formal kita di Indonesia. Namun ada hal-hal yang lain yang mungkin sampai saat ini barangkali belum tersosialisasikan adalah terkait kesetaraan antara level pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan juga pendidikan non-formal yang ada di Indonesia itu bisa memenuhi kualifikasi kerja nasional. Nah, ini tentang standar kompetensi. Standar kompetensi juga digunakan BNSP sebagai pedoman untuk menerbitkan lisensi ya, kepada LSP. Kemudian standar kompetensi juga digunakan untuk memberikan sertifikasi profesi yang terkait. Banyak profesi-profesi yang zaman dulu belum ada, sekarang mulai diakui karena adanya standar kompetensi itu, termasuk skema yang akan kita selenggarakan, yaitu skema digital marketing. Dulu tidak ada namanya profesi digital marketer, namun karena sekarang bermunculan profesi-profesi baru, maka BNSP melakukan standarisasi. Nah, diharapkan setelah memiliki standar kompetensi itu, kita bisa bersaing di ranah global ya, di ranah global, kemudian bisa juga masuk diharmonisasi, di standarisasi, terutama di kawasan ASEAN untuk kompetensi-kompetensi tertentu. Karena kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja di lingkungan ASEAN tentu masih memiliki banyak kekhasan di masing-masing negaranya ya. Nah, sekarang saya kasih ringkasannya ya. Jadi pentingnya standar itu adalah untuk digunakan sebagai acuan baik di BNSP maupun di lembaga pelatihan maupun pada saat sertifikasi kompetensi ya. Nah, format SKKNI untuk SDM di Indonesia itu kebanyakan menggunakan metode RMCS ya, Regional Metodologi Kompetensi Standar. Jadi dipakai untuk menyusun standar kompetensi itu menggunakan metode ini biar clustering maupun bentuk okupasi itu bisa disusun. Nah, apa itu skema cluster, apa itu okupasi, nanti saya jelaskan sedikit. Nah, jadi format SKKNI yang ada di Indonesia itu disusun dimulai dari apa tujuan utama dari profesi tersebut. Nah, kita besok karena menggunakan skema digital marketing, maka teman-teman framework pertama yang harus disadari adalah bahwa skema digital marketing itu dasarnya adalah skema pemasaran, ya, skema pemasaran, bukan skema teknologi digital.
teknologi digital sebagai sarana untuk mendukung proses pemasaran. Sehingga dasar-dasar pemasaran yang sudah teman-teman pelajari di kampus itu harus sudah menjadi fondasi utama. Kalaupun misalnya pada saat pelatihan teman-teman dikenalkan dengan beberapa teknologi digital, maka teknologi digital itu digunakan untuk mendukung proses pemasaran. Ya, nah, tadi saya sampaikan bahwa skema sertifikasi profesi di BNSP itu ada beberapa, diantaranya adalah dalam bentuk kerangka kualifikasi nasional, yaitu KKNI. Itu disusun ada 9 level, ya, 9 level sertifikasi. Nah, ini aturan mainnya, mungkin saya percepat aja. Nah, ringkasannya seperti ini. Jadi, KKNI dan kerangka kesetaraannya, ini saya dapat gambarnya pas resolusinya rendah, jadi agak pecah-pecah ya, mohon maaf. Jadi ada pendidikan formal, ada pendidikan non-formal. Pendidikan formal itu dibagi menjadi 2, ada akademik, ada vokasi dan profesi ya. Nah, teman-teman, ketika Anda menyelesaikan pendidikan formal akademik sampai SMU, maka kesetaraan kualifikasi kerjanya adalah setara dengan level 2. Sehingga orang-orang yang lulusan SMU atau lulusan SMK itu lebih banyak diserap dalam industri atau dunia kerja itu setara dengan level 2. Di manakah posisi level 2? Level 2 itu seperti yang saya gambarkan di sini adalah rata-rata menjadi operator. Nah, sedangkan S1 itu lulusan S1 itu bisa setara dengan level 3 sampai level 6 jika dia mengisi selain kemampuan akademiknya, dia juga mengambil pengembangan kompetensi-kompetensi yang lebih tinggi, bisa dimulai dari level 3, 4, 5, dan 6. Nah, teman-teman yang belum lulus S1 tentunya tidak perlu berkecil hati ya, artinya tetap bisa bekerja, hanya saja penyetaraannya tidak bisa disamakan dengan level S1, tapi masih setara dengan akademik yang di bawahnya, yaitu level 2. Nah, ini kalau jalur akademik, orang yang lulus SMU, lanjut S1, S2, S3. Kalau jalur vokasional, setelah lulus SMK, ngambil D1, D2, D3, D4, kemudian mengambil profesi. Kalau sudah mengambil profesi, dia setara level 7 ya. Kemudian mengambil spesialis, dia setara level 8, dan level tertinggi adalah subspesialis. Nah, ini kalau pendidikan formal vokasional. Namun, ada beberapa SDM di Indonesia itu tidak mengambil pendidikan formal dan tidak mengambil pendidikan vokasi, formal akademik maupun vokasi, yaitu pendidikan non-formal. Misalnya, dia setelah lulus SMP, dia nggak sekolah lagi, tapi dia ngambil kejar paket, ya, atau lulus kan pendidikan wajib kan 9 tahun ya sampai SMP. Begitu lulus SMP dia nggak bisa melanjutkan sekolah, misalnya nih contoh sederhana aja. Kemudian dia ikut kejar paket C, terus ikut pelatihan. Nah, di pelatihan itu dia dapat sertifikat kompetensi yang disetarakan level 2, maka dia bisa bekerja sebagai operator. Begitu dia bekerja sebagai operator, dia ikut pelatihan lagi, ngambil uji kompetensi di level 3, dia bisa naik level menjadi staff. Nah, dan seterusnya sampai di level 8, dia bisa disebut sebagai 789 ini adalah level ahli ya. Level ahli. Sehingga sangat mungkin di luar sana ada orang yang tidak melewati pendidikan formal seperti teman-teman, tapi memiliki kompetensi yang setara atau bahkan melebihi teman-teman jika mereka berlatih. Nah, tentunya kesempatan untuk mengambil pelatihan berbasis kompetensi ini untuk skema digital marketing, harapannya teman-teman bisa memiliki sertifikat pendamping ijazah untuk pengakuan kompetensi teman-teman. Yang sertifikat ini bukan sekedar pegang sertifikat terus selesai ya, tetapi
keseriusan teman-teman dalam mengikuti pelatihan itu mendukung kompetensi aslinya, sehingga ketika suatu saat diverifikasi atau menjadi bekal tambahan buat teman-teman untuk mencari pekerjaan atau mengambil kemitraan dengan badan usaha lain, entah itu jadi vendor pemerintah atau vendor BUMN yang diminta untuk melampirkan sertifikat kompetensi, itu nggak sekedar sertifikatnya aja, tapi teman-teman betul-betul menguasai kompetensi yang dibutuhkan yang tertera di sertifikat tersebut. Nah, skema digital marketing itu menggunakan sistem cluster, ya, sehingga teman-teman nanti mendapatkan sertifikat kompetensi digital marketing itu sesuai dengan unit-unit kompetensi yang akan diajarkan maupun yang diujikan. Nah, keseriusan mengikuti pelatihan ini ditandai dengan nanti pada saat pertemuan, seperti di batch 1, pertemuan itu ada 7 kali, ya, 6 kali materi dan 1 kali review sebelum uji. Nah, teman-teman diharapkan sepanjang pelatihan itu jangan sampai ada yang off cam, ya, jangan sampai ada yang off cam, semuanya wajib on cam. Dan nanti akan ada tim observer yang memantau keseriusan teman-teman, ya. Jadi wajib on cam. Kemudian yang kedua adalah wajib mengikuti semua proses pelatihan. Jangan sampai ada yang kosong, ya. Kita tidak berharap effort yang sudah dikeluarkan teman-teman pada saat mendaftar program ini itu menjadi kurang manfaatnya ketika teman-teman tidak mengikuti dengan serius, ya. Jadi kan untuk bergabung dengan program ini kan teman-teman sudah mengeluarkan biaya, tenaga yang itu mudah-mudahan sebanding, ya, dengan proses pembelajaran, pengembangan kompetensi yang didapatkan teman-teman dengan ikut pelatihan secara serius dan mengikuti semua arahan-arahan step by step, karena semua progres penyelesaian portofolio itu dari tim mentor, tim trainer, tim instruktur sudah menyediakan platform LMS maupun video-video tutorial yang bisa mendukung teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas itu secara step by step. Dan sudah sangat sederhana, ya, karena teknologi digital yang digunakan dalam konsep pemasaran ini atau skema digital marketing itu adalah teknologi-teknologi praktis. Halo. Ya, saya lanjutkan, ya. Jadi kalau kita mendengar istilah digital marketing, maka aktivitas utamanya adalah marketing yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana pendukung. Maka konsep dasar pemasarannya teman-teman harus sudah memadai, yang insya Allah sudah didapatkan di kampus, ya, tentang bagaimana membangun suspek, prospek, kemudian conversion rate, konversi ke customer, kemudian atau lead, ya, kalau suspek ke prospek itu membangun lead magnet, kemudian profit margin dan seterusnya. Kemudian ketika di proses digital marketing itu teman-teman sebetulnya masih dalam tahap yang pertama. Tahapan pertama dalam proses marketing yaitu membangun lead magnet dan dari suspek ke prospek yang diharapkan berkonversi menjadi customer. Belum sampai ke level yang lebih lanjut, ke sampai number transaction, ke average rupiah sales atau profit margin, belum sampai ke sana, ya, belum sampai di level yang kelima, masih di level yang pertama, yaitu bagaimana membangun suspek menjadi prospek, dari prospek menjadi customer menggunakan teknologi digital. Itu kompetensi utama yang ditanamkan melalui pelatihan dan sertifikasi digital marketing. Nah, sehingga dasar-dasar pemasaran yang sudah dimiliki teman-teman jangan ditinggalkan, sehingga pada saat belajar riset kata kunci,
jangan segan untuk menanyakan lebih dalam tentang kenapa harus riset kata kunci. Kemudian gunanya kata kunci pada saat membangun website atau sosmed atau channel-channel yang lain itu ya sudah disediakan tutorialnya, termasuk pilihan-pilihan toolsnya sudah ada. Tapi jangan sampai berhenti sampai di menjadi operator, karena teman-teman ini levelnya adalah mahasiswa S1 yang disiapkan untuk menjadi staff. Sehingga selain pengetahuan, pemahaman, teman-teman juga harus siap untuk praktek. Ya, sehingga dengan semakin banyak praktek, teman-teman akan semakin mahir, semakin fasih, semakin lancar. Nah, ketika sudah lancar, disitulah kompetensi seseorang itu diakui ya. Jadi ketika ada masalah, teman-teman langsung bisa menemukan sumber masalah dan bisa menemukan solusinya. Dan disitulah kompetensi itu baru bisa diakui. Demikian mungkin pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa kita terima dengan baik program ini dan semuanya saling mendukung, saling mensupport, tetap solid bekerja sama untuk melaksanakan program ini dengan baik dan lancar. Baik dari semua peserta maupun mentor maupun asesor. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Faris nih ya atas pengarahannya. Tadi sudah latar belakang, kemudian nah ini yang paling penting ya Pak. Mahasiswa wajib mengikuti secara artinya membuka kamera atau on cam gitu ya Pak ya. Dan juga secara penuh. Betul. Yeah. Penuh, Nah, betul. dan juga ini Pak, jangan sampai kejadian kemarin ada tugas, kemudian yang dikumpulkan soal kembali gitu ya Pak. Nah ini tolong menjadi catatan yang penting. Karena ini, jadi teman-teman tolong diperhatikan, semua aktivitas kalian itu di-record atau direkam. Ya, baik mengumpulkan tugas, kemudian kehadiran, nah itu harus dilakukan secara jadi tolong benar-benar diperhatikan teman-teman ya. Kemudian nanti untuk informasi selanjutnya akan kita sampaikan di grup nanti dengan Bu Dita. Bu Dita siap ya untuk jadwal. Aku tuh ini barusan lupa. Tolong untuk peserta bisa di-mute ya, yang masih bergabung silakan di-mute dulu ya. Ini nanti kita lanjutkan sedikit untuk masalah administrasi, Mbak, mengenai misalkan untuk pelaksanaan pelatihan, kelas malam di sore hari, karena banyak yang menanyakan ini masih. Teknisnya gimana biasanya, Mbak Bu Dita nih? Monggo. Baik, terima kasih Bu Rati. Alhamdulillah untuk batch 2 sudah bisa dilaksanakan. Untuk batch 2 insya Allah besok hari Selasa sudah bisa kita laksanakan. Untuk teman-teman harapannya bisa kerjasamanya untuk mengikuti pelatihan maupun uji sertifikasi. Untuk evaluasi dari kegiatan sebelumnya memang banyak yang masih kurang waktu di review penugasannya seperti itu. Nanti untuk penugasan kita akan segera share untuk classroom-nya agar teman-teman bisa ada gambaran nih besok pelatihannya akan belajar apa saja. Pesan saya karena ini tujuannya untuk memiliki skill baru untuk meng-create portofolio. Jadi butuh keseriusan yang memang benar-benar diharapkan dari teman-teman semua seperti itu Bu Rati. Untuk teknisnya nanti bisa kita sediakan Zoom, kemudian ada
kami sediakan untuk akses member di Kampus Digital Indonesia. Untuk record Zoom nanti kita akan upload juga di LMS kami di kampus.id. Kemudian nanti mungkin untuk data finalnya yang 190 mahasiswa belum dikirim ya Bu? Oh, data finalnya sudah Mbak Dita. Coba dicek. Kemarin malam sudah saya kirim, kemarin kan 188, kemudian ternyata ada yang missing 2 gitu ya, karena memang sampo J, 190 peserta J. Ya. Untuk nanti aksesnya kita proses dari dan jadwal juga akan share. Seperti itu. Jadi kami mungkin berarti matur nuwun Bu Dita, matur nuwun Pak Faris. Nah, ini teman-teman masih ada 10 menit ya untuk tanya jawab. Kalau mau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Ini masih dibuka kesempatan 10 menit ya. Ada Bu Dita, ada Pak Faris juga. Monggo silakan. Kaitannya dengan pelaksanaan pelatihan maupun uji kompetensi. Uji kompetensi kita jadwalnya di tanggal 15-16 secara offline ya, Bu Dita J. Kemudian ya, tadi sudah saya sampaikan kepada peserta, mohon untuk peserta ini minimal adalah laptop yang digunakan, laptop atau komputer, jangan sampai HP digunakan gitu ya, karena nanti akan ada praktek-praktek ketika kita menggunakan tools-tools yang sesuai gitu ya Mbak Dita J. Teman-teman, kita sarankan untuk memakai laptop agar lebih maksimal pelatihannya, penggunaan toolsnya dari trainer nantinya. Ya, teman-teman tolong diperhatikan, berarti nanti kita tunggu jadwal dari PT Kampus Digital melalui Bu Dita, kemudian selanjutnya tolong dipatuhi untuk tadi yang sudah disampaikan Pak Faris, bahwa on cam, kemudian mengerjakan tugas, kemudian kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan waktu pelatihan, silakan ditanyakan. Misalkan, oh terlalu cepat atau saya nggak memahami bagian ini, monggo silakan ditanyakan pada waktu pelatihan. Ya, jangan sampai kejadian yang di batch pertama tadi disampaikan Pak Bayu ada yang ketinggalan, ya, yang belum lulus, ya. Maka ini akan mengganggu juga aktivitas panjenengan untuk melakukan wisuda, ya, karena ini sudah di ambang pintu, artinya mereka semua ini sudah beberapa atau sebagian besar sudah melakukan sidang skripsi, Mbak Dita. Jadi kurang sebentar lagi wisuda, tapi syarat wisuda harus ada sertifikasi kompetensi. Jadi otomatis kalian harus secara sungguh-sungguh melakukan kegiatan pelatihan maupun uji kompetensi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gitu nggih teman-teman? Ada yang ditanyakan? Monggo silahkan. Belum ada, Bu. Belum ada ya teman-teman ya. Nanti untuk record Zoom akan saya bagikan di grup. Presensi juga sudah saya bagikan di grup gitu ya. Jadi semua nanti informasi apapun akan kita sampaikan di grup ya. Saya kira itu ya pada kegiatan pengarahan maupun pra pelatihan sertifikasi digital marketing ya untuk BNSP. Ya, semoga nanti acara tanggal 6 sampai 16 ini berjalan dengan lancar dan lulus semua. Sekali lagi, matur nuwun Pak Faris, matur nuwun Bu Dita atas waktunya. Sami-sami. Nah, ini nanti mohon bimbingannya untuk anak-anak dan mohon titip juga untuk anak-anak. Semua aktivitas pelatihan maupun uji kompetensi. Saya akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Yes, suwun Pak Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin pamit ya, Bu. Monggo Pak Faris, Waalaikumsalam monggo Bu Dita, waalaikumsalam teman-teman, terima kasih. Tolong persiapkan semuanya, ya wajib menggunakan laptop untuk pelatihannya, kemudian uji juga wajib datang di kampus, ya, kemudian selalu on cam. Matur nuwun, saya izin mengakhiri dari akun saya untuk Zoom meeting pada pagi hari ini. Sehat semuanya untuk kita semua. Suwun.